Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita bicara masalah besaran, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Misalnya saya akan mengukur panjangnya papan ini. Saya ukur dengan alat yang namanya mister. Ketemu 24 cm. Jadi di sini ada 3 hal. Panjangnya, kedua 24, yang ketiga adalah cm. Jadi panjangnya itu besarannya, 24 itu adalah nilainya, kemudian cm adalah satuannya. Demikian juga kalau saya ingin menimbang massa beras. Massa beras ini saya timbang, ini ketemu 1,5 kg. Massa beras 1,5 kg. Jadi massa beras itu adalah besarannya, kemudian 1,5 itu adalah nilai, kemudian kilogram adalah satuannya. Jadi kalau kita bisa bicara mengenai besaran, selalu ada 3. Yang pertama adalah besarannya yang akan diukur, yang kedua adalah nilainya, yang ketiga adalah satuannya. Dalam video ini kita akan bicara masalah besaran pokok dan besaran turunan. Ikuti sampai habis, jangan lupa subscribe jika bermanfaat. Kita pada bahas selanjutnya adalah besaran dan satuan. Besaran itu adalah sesuatu bisa benda ya, suatu sifat benda yang punya nilai. Artinya punya nilai ini bisa diukur atau dinyatakan dengan angka dan dapat dibandingkan dengan satuan besaran. Contoh panjang papan tulis. Panjang, dalam arti panjang ini adalah besaran. Kemudian 2 meter adalah nilai hasil pengukuran atau pernyataan besaran dengan suatu angka. Meter adalah satuan besaran. Jadi kemudian yang bukan besaran misalnya bagaimana kalau yang kita bicara? Rasa pedas mie goreng level 7. Rasa pedas ini bukan besaran. Kenapa ini bukan besaran? Meskipun bisa dinyatakan dengan level 7, nilai 7 ini bukan hasil pengukuran. Karena setiap orang bisa memberikan penilaian yang berbeda. 7 bagi orang satunya mungkin bisa 4 bagi orang yang doyan pedesnya. Kemudian tidak ada satuannya. Ini adalah bukan besaran. Pembagian besaran berdasarkan satuan itu dibandingkan jadi 2. Yang pertama adalah besaran pokok. Besaran yang satuannya sudah ditentukan dulu berdasarkan hasil perjanjian internasional. Yang kedua adalah besaran turunan. Besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Atau bisa juga besaran yang satuannya adalah terdiri satuan besaran pokok. Ada 7 besaran pokok, yaitu panjang, satuannya meter, lambangnya M, dimensinya L dari kata long. Massa, satuannya kilogram, lambangnya kg, dimensinya M dari mass. Waktu ya, satuannya sekon, lambangnya ada yang T kecil, ada yang S, dimensinya T dari kata time. Suhu, satuannya Kelvin, lambangnya K, ini dimensinya theta. Kuat arus, satuannya ampere, lambangnya A besar, kemudian dimensinya I. Intensitas cahaya, satuannya kandela, lambang satuannya CD, dimensinya J. Ada yang juga I ya, tapi kita pakai J. Jumlah zat, satuannya, lambang satuannya mol, kemudian dimensinya adalah N. Besaran turunan
simbol, rumus, dan satuan serta dimensi ini diturunkan dari besaran pokok. Misalnya luas, kita simbol dari A, simbolnya area ya. Rumusnya panjang kali lebar. Lebar itu juga panjang ya. Jadi satuannya meter kali meter, sehingga satuannya meter persegi. Kalau dimensinya panjangnya itu meter, lebarnya juga meter, sehingga panjangnya adalah L, lebarnya L, sehingga dimensinya L pangkat 2. Kalau volume, simbolnya V, rumusnya panjang, lebar, tinggi. Meskipun lebar dan tinggi dan panjang ini juga panjang. Jadi satuannya adalah meter kali meter kali meter adalah meter pangkat 3. Dimensinya adalah L kali L, L pangkat 3. Kemudian massa jenis, simbolnya rho ya, M per V. Satuannya kilogram per meter pangkat 3. Sehingga dimensinya M-nya itu kg, volume L pangkat 3. Kalau dinaikkan ke atas makanya jadi negatif. Sehingga dimensi dari massa jenis adalah ml pangkat min 3. Kecepatan simbolnya V kecil. Rumusnya jarak tempuh atau panjang tempuh dibagi waktu sekon ya. Satuannya meter per sekon. Nah, dimensinya jarak tempuh itu panjang juga, L dibagi T, sehingga LT pangkat min 1. Percepatan simbolnya A kecil, akselerasi ya. A V per T. Satuannya kecepatan itu meter per sekon dibagi sekon, sehingga meter per sekon pangkat 2, atau dimensinya L T pangkat 2 dibagi T pangkat 2 atau LT pangkat min 2. Yang lain bisa kita lihat gaya, force, massa kali percepatan. Percepatan sudah ada ya, massa kilogram, satuannya percepatan meter per sekon, sehingga M LT pangkat min 2. Usaha, works, kerja, F kali S. Jadi gaya sudah ada, kilogram meter per sekon kuadrat kali meter, sehingga tinggal kalikan aja ml kuadrat T pangkat min 2. Momentum P M kali V. Jadi V nya meter per sekon, M nya kilogram, jadi ml T pangkat min 1. Kemudian daya W per T. Daya itu adalah usaha dibagi waktu. Usaha sudah ada, ml kilogram meter per sekon kuadrat dibagi sekon, sehingga ml kuadrat T pangkat min 3. Jadi ini dibagi T lagi, T nya pangkat 3. Tekanan gaya perluas, jadi kilogram meter per sekon, jadi gaya sudah ada, ml T pangkat min 2 dibagi L kuadrat, sehingga sama dengan M L pangkat min 1 T pangkat min 2. Nanti anak-anak bisa mencoba sendiri diuraikan. Bagaimana jika ada soal begini? Jika rumus persamaan gas ideal, PV sama dengan nRT, di mana P-nya tekanan, V-nya volume, N-nya adalah jumlah zat, R-nya konstanta gas ideal, dan T suhu dalam Kelvin, tentukan dimensi R. Jadi rumusnya PV nRT, sehingga N-nya sama dengan PV per NT. P-nya dimensinya adalah ml pangkat min 1 T pangkat min 2, sudah ada. Volume L pangkat 3 dibagi N kali theta suhunya, sehingga didapatkan bahwa ini kali ya, sama positifnya. Jadi M L pangkat 2 T pangkat min 2 per N kali theta. Kalau ini dinaikkan, M L pangkat 2 T pangkat min 2 N pangkat min 1 theta pangkat min 1. Contoh soal yang kedua, jika rumus gaya tarik antara dua massa
adalah Fg M1 M2 per R kuadrat, mana F-nya gaya, M-nya massa, R-nya jarak 2 massa, G konstanta gravitasi. Tentukan dimensi dari G. Jadi rumusnya F sama dengan G besar M1 M2 per R kuadrat. Kita dapatkan G-nya M kali R, F kali R kuadrat dibagi M1 M2. Sehingga dimensi dari F kali R kuadrat ML T pangkat min 2 L kuadrat dibagi dimensinya massa M kali M, sehingga ini bisa kita coret M-nya. Sehingga kita dapatkan dimensi dari G M pangkat min 1 L pangkat 3 T pangkat min 2. Terima kasih anak-anak, semoga bermanfaat. Jika bermanfaat jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.